Baik, selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis strategi bisnis mitra Adi Perkasa Tbk menggunakan BCG Metric. Analisis ini bertujuan untuk melihat posisi unit bisnis MAPI serta strategi yang diterapkan berdasarkan kondisi aktual perusahaan. Terus selanjutnya yaitu our member. Our member yang pertama yaitu Hafid dengan NIM 22080699 4079. Selanjutnya yaitu Prestika dengan NIM 220806941123. Selanjutnya yaitu Felisa Hayatun Tasya dengan NIM 220806941185 dan yang terakhir yaitu Liana dengan NIM 220806942114. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam penjelasan profil perusahaan. Jadi sebelum kita membahas terkait strateginya, kita akan mengenal perusahaannya terlebih dahulu, yaitu profil perusahaan MAPI. MAPI sendiri ini merupakan perusahaan retail gaya hidup terbesar di Indonesia. MAPI mengelola ratusan merek internasional dan lokal melalui jaringan toko fisik dan kanal digital. Fokus utamanya yaitu distribusi retail dan produk gaya hidup kelas menengah hingga premium. MAPI sendiri ini bergerak pada sektor retail konsumsi non-primer, khususnya retail gaya hidup yang mencakup fashion, makanan dan minuman, gadget, serta peralatan olahraga. Kinerja sektor ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro. Untuk kondisi perusahaan saat ini, MAPI berada dalam fase pemulihan dan ekspansi pasca pandemi. Kinerja didorong oleh peningkatan konsumsi domestik, ekspansi gerai, serta penguatan kanal omnichannel. Perusahaan tetap menghadapi tekanan dari perubahan perilaku konsumen, persaingan retail yang ketat, dan juga sensitivitas terhadap perlambatan ekonomi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Prestika. Baik, selanjutnya untuk BCG Matrix Analysis. Jadi kami menganalisis produk internal dari PT MAPI sendiri, di mana MAPI memiliki 4 segmen, yaitu di retail sales, department stores, cafe and restaurant, dan juga others. Nah, data yang kami ambil yaitu pendapatan dan eh, pertumbuhan pendapatan per divisinya di tahun 2024 dan 2023. Nah, untuk growth rate-nya sendiri kami mengukur dengan cara revenue year tahun 2024 dikurangi revenue year 2023 dibagi dengan revenue year tahun 2023. Nah, lalu em, untuk matriks relatif market share-nya kita menggunakan eh, pendapatan dari segmen yang paling besar pendapatannya. Nah, eh, di sini sudah ada data dari retail sales, department stores, cafe and restaurant, dan juga others, di mana klasifikasinya untuk retail sales itu diklasifikasikan sebagai produk star dengan market growth yang tinggi dan juga market share yang tinggi. Lalu department stores memiliki relatif market share yang rendah, namun market growth-nya tinggi sehingga dikategorikan menjadi question mark. Lalu cafe and restaurant ini relatif market share-nya rendah dengan market growth yang rendah juga sehingga diklasifikasikan sebagai produk dark yang sama juga dengan produk others. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah matriks dari PCG-nya sendiri. Namun karena keterbatasan eh, perangkat, jadi di sini kami tidak menyajikan sesuai dengan eh, contoh dari buku, tetapi agak terbalik, di mana untuk produk question mark itu ada di sebelah kiri atas, yaitu department stores, dengan market growth
sebesar 2,30% dan juga relatif market share-nya 0,09%. Di mana em, titik tengahnya adalah sebesar 0, min 0,11 untuk growth dan untuk share-nya 0,30. Kemudian untuk produk retail sales ini dikategorikan sebagai star dengan eh, growth sebesar 20,60% dan market share-nya 1. Kemudian untuk cafe and restaurant juga produk others ini berada di dock yang sebenarnya ini berada di kanan bawah dengan cafe and restoran ini relatif market share-nya 0,10 dan juga growth rate-nya minus 19,29%. Kemudian untuk others-nya 0,01 dan juga market growth rate-nya minus 47,88%. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, terima kasih Prestika. Eh, ya. Yang pertama yaitu ada retail sales atau pendapatan terbesar, yang mana segmen department stores dengan pendapatan 2.842.109 juta memberikan kontribusi sebesar 7,48% terhadap total pendapatan perusahaan, yang mana segmen ini mencatatkan tingkat pertumbuhan positif sebesar 2,30%, namun memiliki pangsa pasar relatif rendah, yaitu 0,09. Yang mana kondisi ini tuh menunjukkan bahwa segmen retail sales berada pada posisi star, yaitu segmen dengan tingkat pertumbuhan dan dominasi pasar yang tinggi, yang mana membuat penggerak utama dari pertumbuhan PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Dan juga perusahaan juga perlu mempertahankan dan memperkuat posisi segmen ini melalui investasi yang terukur, peningkatan produktivitas gerai, serta optimalisasi pengelolaan persediaan. Selain itu, perusahaan juga perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi dan efisiensi biaya agar pertumbuhan yang dicapai tidak mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Strategi yang perlu diterapkan, yang pertama, mempertahankan tingkat pertumbuhan melalui ekspansi yang selektif dan berbasis kinerja gerai. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas toko dan fokus pada penjualan per meter persegi dan tingkat konversi pengunjung. Yang ketiga, mengoptimalkan pengelolaan persediaan untuk menekan risiko kelebihan stok dan penurunan margin. Yang keempat, memperkuat integrasi omnichannel guna memaksimalkan pemanfaatan aset toko yang sudah ada. Lalu yang kelima ada menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas jangka panjang. Lalu yang kedua adalah department stores atau pendapatan menengah, yang mana yang memiliki karakteristik menempatkan segmen ini pada posisi question mark, yaitu segmen yang masih tumbuh tetapi belum memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya potensi pengembangan, namun juga mengandung risiko apabila perusahaan tidak mampu meningkatkan kinerja segmen tersebut, yang membuat manajemen perlu menentukan arah strategis yang jelas, apakah meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan dan memperbesar pangsa pasar, atau justru membatasi ekspansi dan mengoptimalkan kinerja gerai yang sudah ada agar tidak menjadi beban biaya bagi perusahaan. Pada segmen ini, strategi yang dapat diterapkan yaitu pertama, melakukan evaluasi kinerja gerai secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi pengembangan. Lalu yang kedua, menentukan prioritas investasi pada lokasi atau format toko yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional guna menekan biaya pada gerai dengan performa rendah. Lalu yang keempat, memanfaatkan sinergi dengan segmen star untuk meningkatkan arus pelanggan dan penjualan. Lalu yang terakhir, menetapkan keputusan strategis jangka panjang, jangka menengah antara pengembangan agresif atau
pembatasan ekspansi. Next slide. Next slide. Lalu yang terakhir ada segmen kafe dan restoran. Segmen kafe dan restoran menghasilkan pendapatan sebesar 3.227.803 juta dengan kontribusi sebesar 8,50% terhadap total pendapatan perusahaan. Namun segmen ini juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, yaitu minus 19,29% serta memiliki pangsa pasar yang relatif rendah, yaitu 0,10. Berdasarkan hasil klasifikasi BCG Matrix pada tabel, segmen ini dikategorikan sebagai cash cow, yang berarti segmen tersebut diharapkan tetap menghasilkan arus kas meskipun tingkat pertumbuhannya rendah atau negatif. Yang membuat perusahaan dalam kondisi ini, yang mana perusahaan perlu memfokuskan strategi pada upaya mempertahankan profitabilitas dan efisiensi operasional. Perusahaan sebaiknya membatasi ekspansi, mengendalikan biaya operasional, serta mengoptimalkan kinerja gerai yang sudah ada agar segmen ini tetap mampu memberikan kontribusi kas bagi pendanaan segmen lain yang sedang bertumbuh. Dalam segmen ini, strategi yang dapat diterapkan pertama, memfokuskan strategi pada pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, membatasi ekspansi gerai dan memaksimalkan kinerja gerai yang telah beroperasi. Yang ketiga, mengoptimalkan menu dan portofolio produk dengan fokus pada item bermargin tinggi. Yang keempat, menjaga stabilitas arus kas untuk mendukung pendanaan segmen dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Lalu yang terakhir, melakukan penyesuaian strategi pemasaran untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Lalu untuk kesimpulan dari analisis BCG Matrix pada tahun 2024, yaitu PT Mitra Adi Perkasa Tbk memiliki portofolio bisnis yang didominasi oleh segmen Star, khususnya department stores dengan kontribusi pendapatan terbesar. Lalu segmen question mark memerlukan keputusan strategis yang cermat terkait arah pengembangan di masa depan. Lalu segmen cashco perlu dikelola secara efisien untuk menjaga arus kas, sementara DOC memerlukan evaluasi lanjutan karena kontribusi dan prospek pertumbuhannya yang rendah. Analisis ini memberikan dasar yang kuat bagi manajemen dalam merumuskan strategi alokasi sumber daya dan pengembangan bisnis berkelanjutan.